Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Jumpa kembali bersama channel Otomotif. Di video kali ini teman-teman, Supra 125 di sini ya teman-teman. Supra 125 mengalami kondisi melepek-melepek ya. Jadi begini ceritanya, Supra 125 ini ya sudah di servis beberapa kali, tetapi mesinnya atau gas-gasannya tetap telat bensin ya. Sedangkan bensin normal-normal saja, tidak ada permasalahan, tetapi masih tetap gasnya itu telat terus. Gasnya telat dan nyendal-nyendal ya. Itu penyakitnya di sepeda motor ini. Nah, apabila teman-teman mengalami semacam ini di sepeda motornya Honda Grand, Supra 125, pokoknya sejenisnya motor karbu ya. Kalau mengalami seperti ini, bisa teman-teman tonton di video saya ya. Ini saya akan mengatasi sepeda motor ini yang mengalami kendala seperti ini ya. Oke ya teman-teman, karena motor ini sudah beberapa kali ya diservis tetapi belum pernah ketemu penyakitnya. Jadi di sini saya mau mencoba untuk mengatasi sepeda motor ini agar sepeda motor ini biar normal ya. Biar normal. Jadi penyakitnya cuma di situ. Coba kita starter dulu ya teman-teman semua biar paham. Tetapi kalau sudah mesin panas, motornya normal, tidak ada permasalahan, tidak ada kendala ya. Tetapi kalau mesin dingin dan posisi mau gas tinggi itu terkadang itu telat. Oke, kita coba. Jadi gasnya itu ngendelong ya, kayak kelekek gitu. Oke, kita langsung saja kita lepas ya karburatornya dan kemudian kita cek tekanan bensin dan kemudian kita cek kelancaran main jet dan pilot jetnya. Oke ya, di sini sudah kita lepas skepnya. Di sini juga aman, tidak ikut naik ya. Biasanya ini di dalam sini kancingnya itu lepas sehingga posisi gas di pelintir ini ikut naik. Jadi motor jadi telat. Biasanya gitu. Oke. Ini aman. Kemudian kita lepas saja di bagian sini. Oke, kita lepas dulu. Nah, kita coba ya. Bensin ini, selang bensin ini kita coba. Yang selang isapnya ini kita sedot ya. Kita isap apakah lancar atau tidak milihnya bensin ya, atau mengalirnya bensin. Kita coba. Ini ya, saya sedot dulu. Oke. Lancar ya. Saat ini saya sedot, itu lancar bensinnya, tidak ada bermasalah, tidak ada masalah. Tetapi kenapa motor ini kok masih melepek-melepek? Sehingga si pemiliknya itu agak bingung ya untuk merasakan permasalahan sepeda motor ini. Karena sudah beberapa kali itu sudah diservis gonta-ganti, tetapi masih saja tetap melepek-melepek. Oke, di sini kita lepas dulu. Oke, di sini sudah terlepas. Perhatikan di bagian pelapung ya. Pelapung ini di sini sudah diatur seperti ini. Nah, ini sudah diganjal ya. Jadi ganjalan inilah yang menyebabkan sepeda motor ini melepek-melepek. Sehingga tidak bisa responsif ya. Karena ada ganjalan ini ya. Untuk Oke. Nah, di sini ya. Ini sudah terganjal seperti ini. Jadi tekanan bensin yang masuk ke mangkokan sini akan cenderung kurang ya. Jadi motornya itu tekanan gasnya itu delay ya, atau kurang. Karena bensin ini yang ada di mangkokan tidak mencukupi saat mesin ditarik gasnya atau ada bebannya ya. Kenapa di sini diganjal seperti ini? Sepeda motor ini pasti mengalami kondisi bensinnya itu membludak ya.
bisa dikatakan manjur-manjur lewat pembuangan sini karena terlalu kelebihan ya. Nah, kelebihan bensin ya, itu jadi dia bocor lewat sini ya, dia naik sampai full ya, sampai full. Sedangkan kalau masih bagus ya, masih oke, karbunya masih oke dan pelapungnya juga oke, itu saat bensin masuk ke ruang mangkok di sini ya, saat pelapung ini membuka, bensin kan akan masuk ke sini. Kalau sudah ukurannya pas, dia menutup. Tetapi kalau bensin ini sudah tidak terkontrol lewat masuknya lubang kecil ini yang diatur oleh jarum pelapung ya, jarum pelapung namanya ini jarum kecil. Jarum kecil ini sudah tidak bisa mengatur bahan bakar yang masuk ke sini ya, yang masuk ke mangkokan sini, otomatis bensin akan melebihi dan keluar terus. Penyakitnya di mana? Biasanya teman-teman harus diperhatikan, biasanya tangki kotor. Tangki kotor itu bisa menyebabkan bensin banjur terus ya, karena jarum kecil ini. Ya, karena jarum kecil ini akan mengganjal di tempatnya sini, didudukan jarum ini, sehingga dia membuka terus. Dan kemudian kalau dia aman, tidak mengalami kondisi kekotoran atau tangkinya itu bagus, bensinnya bagus ya, tidak campur dengan kotoran, biasanya rumah jarum ini ya teman-teman, dia tergumpal oleh kotoran atau debu yang lengket. Kalau di sini aman, masih tetap bocor, biasanya permasalahannya ada di lubang sini atau tempat dudukan jarum kecil ini. Dia sudah oblak, dia sudah longgar ya, sehingga bensin tidak bisa diatur secara normal. Nah, biasanya penyakit yang semacam itu sering terjadi di sepeda motor lama ya, karena motornya kan juga sudah jangka lama. Jadi lubang-lubang ini mudah geser ya, atau mudah cenderung lebih lebar sedikit demi sedikit ya, tiap tahun, tiap hari atau tiap apapun itu dia itu akan melebar sedikit-sedikit, tetapi kita tidak tahu ya. Maka dari itu akan menyebabkan kebanjiran pada bensin. Biasanya yang mengalami kondisi seperti ini yang sudah tidak bisa diatasi, daripada kita masuk bengkel, kita belikan yang baru saja ya. Karena yang baru biasa ada harga yang murah dan cenderung kalau bisa memilih biasanya juga awet ya. Itu keamanan juga bisa terjaga ya. Biasanya gitu, itu saran saya. Tapi kalau diotar-atur seperti tadi ya, karena dikurangin untuk mengurangi bahan bakar yang kebanyakan, itu nanti bisa menyebabkan motor melepok-melepok seperti ini ya. Penyakitnya di situ ya teman-teman, bisa dipahami ya. Tetapi kalau di sini aman semua ya, aman semua ya, tidak ada kebanjiran, tidak diganjal, tetap saja motornya melepok-melepok. Perhatikan kedua lubang ini, ketiga ini harus plong semua. Dan pilot jet harus plong semua, tidak boleh ada kotoran yang menumpuk atau mengganjal pada lubang ini. Kalau ada kotoran yang mengganjal pada lubang-lubang ini, dia akan melepek-melepek ya. Dia tidak akan bisa lancar. Tekanan gas dan settingannya sangat sulit. Itu yang sering terjadi. Harus kita teliti semua, tidak boleh ada yang tertutup oleh kotoran. Itu yang selama ini yang saya pelajari ya, bisa dipahami. Dan kemudian ini juga harus kita pelajari pula. Di sini ada vakumnya. Vakum ini jangan sampai sobek di dalamnya. Kalau vakumnya ini sobek, akan mengakibatkan cenderung motor jadi boros atau melepek-melepek juga bisa, dan tidak bisa langsam. Bisa dipahami ya. Kalau di dalam sini ada vakumnya, kalau mengalami kondisi sobek atau rusak, motornya bisa melepek-melepek dan tidak bertenaga. Oke ya. Dan bensin jadi boros. Oke, di sini sudah ketemu penyakitnya, permasalahannya ada di sini ya. Nah, permasalahannya ada di sini. Jadi si pemilik sepeda motor ini sampai bingung untuk untuk merasakan sepeda motornya kok begini terus, kenapa sampai gitu. Nah, dia spekulasi dengan saya, dan kemudian saya sarankan ya,
saya coba dulu untuk membuka di bagian karbu gitu ya. Dan walhasil penyakitnya tadi ya sudah yang ada ganjalannya. Oke, kita langsung saja kita bersihkan, kemudian kita rakit kembali, kita cek atau kita setel. Oke, di sini kita semprot dulu. Lubang-lubangnya jangan sampai buntu ya. Oke, kemudian ini juga kita semprot. Ini kan masih bawaan pabrik ya, jadi belum pernah diganti, menggunakan ukuran 105 ya barangkali. Nah, oke ya. Mindjet ini sama dengan Honda Grand Supra lama ya, Supra X lama, Honda Grand itu sama ya. Jadi kalau ininya sudah lopot atau sudah aus, sudah terlalu lebar, bisa diganti milik Honda Grand ya. Itu bisa saja. Dan kemudian pilot jetnya juga sama dengan Honda Grand. Nah, tadi pilot jet. Nah, pilot jetnya ini sama dengan Honda Grand. Di sini menggunakan ukuran 35 ya, 35. Nomornya 35 di sini, masih standarnya karena ini masih motor standar ya. Jadi ini 105 dan ini 35. Jadi pilot jet ini sama dengan Honda Grand. Mindjet, pilot jet sama Honda Grand, dipasang Honda Win juga sama ya, juga bisa. Oke. Kita bersihkan dulu. Kita pasang kembali ya karena sudah selesai untuk mencari kelonggaran atau lubangnya ya, yang sudah apa ya, yang masih bagus, tidak terbuntu ya, atau tidak tidak sempit. Oke, di sini ganjalan sudah saya buang, standarnya segini ya, standarnya itu pas lingkaran ini ya. Kalau kita naikkan sedikit otomatis bensin akan berkurang. Oke, kita pasang kembali. Oke teman-teman, di sini sudah terpasang. Kita starter ya, dan kita setel baut angin-anginannya ini berapa ukuran. Sepeda motor ini maunya dengan ukuran setelan karbu ya. Kita putar ke depan. Ini sudah full, kita putar ke belakang. 1, 2, 3. Oke ya teman-teman, di sini penyakitnya sepeda motor ini sudah sembuh karena tadi melepek-melepek ya akibat kekurangan bahan bakar. Jadi permasalahannya ada di jarum pelapung ya, yang sudah diganjal tadi karena mengalami kondisi banjir pada karbu sehingga diatur seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah melihat dan menonton video saya. Apabila teman-teman semua mempunyai permasalahan di sepeda motor karbu khususnya ya, itu kalau mengalami penyakit yang semacam ini, cobalah cek semua ya, satu persatu. Tekanan bensin dari tangki dan bensin yang ada di mangkokan, mindjet dan pilot jet, apakah lubangnya buntu atau kena kotoran, atau kedua lubang yang ada di depan ini mengalami kondisi buntu ya, atau kena kotoran. Harus kita cek satu persatu agar nanti bisa ketemu ya. Kalau sudah kita cek satu persatu pasti ketemu. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, juga di komen. Tonton terus di channel Roy Otomotif. Salam dari
bengkel kampung ya yang ada di Kota Kudus, alamatnya Dawe dan Colo, desanya Desa Tergo. Oke teman-teman, terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.